Selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Hari ini kita berjumpa lagi di ibadah hari Minggu pelayanan anak bersama Kak Tommy, Kak Daniel, Kak Eca, dan juga Kak Asnat. Nah, adik-adik semua pada sehat kan? Kakak di sini selalu berdoa untuk adik-adik agar adik-adik sehat selalu. Kakak juga mau mengucapkan selamat kepada adik-adik yang naik kelas dan yang naik ke jenjang pendidikan SD atau SMP. Selamat berproses ya, Tuhan Yesus memberkati. Kakak-kakak mau ajak adik-adik untuk beribadah. Yuk kita berdiri dan memuliakan Tuhan dengan penuh sukacita. Kita bernyanyi It's Good to See You, dinyanyikan 2 kali. Adik-adik masih semangat memuji Tuhan kan? Kita masih dalam posisi berdiri, kita naikkan pujian untuk Tuhan dengan menyanyikan lagu Bila Roh Allah Ada di Dalamku. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Nah, adik-adik sekalian dipersilakan untuk duduk kembali. Saat ini kita akan masuk dalam saat teduh. Dengan sikap berdoa yang baik, adik-adik berdoa di dalam hati. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Kita memuji Tuhan kembali dengan bernyanyi Happy Ya Ya Ya, dinyanyikan 2 kali. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi
Adik-adik, sebentar lagi kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami telah Tuhan bangunkan di pagi hari ini. Sebentar kami akan beribadah, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati ibadah ini Tuhan agar boleh berjalan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian dari Kidung Ceria 177, Di Pintumu Ku Datang. Di pintumu ku datang dan mengetok, tok, tok. Di pintumu ku datang dan mengetok, tok, tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Yuk adik-adik, kita siapkan hati dan pikiran kita dengerin firman Tuhan. Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Pasti adik-adik semua sehat kan? Nah, hari ini Kakak Fikaris akan bercerita dan membawa firman untuk adik-adik semua. Namun sebelum itu adik-adik sudah rapi belum? Siapkan Alkitabnya ya, jangan lupa. Nah, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita mau baca firman Tuhan dan dengarkan cerita. Nah, sebelum itu mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur karena Bapa boleh memberkati seluruh kehidupan adik-adik sampai saat ini. Mereka boleh sehat dan kuat. Sehingga di pagi ini adik-adik akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati mereka dengan Roh Kudus-Mu supaya firman dapat menjadi penuntun kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, kita sudah berdoa. Mari kita buka pembacaan Alkitab yang terambil dari Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-16 yang berbunyi demikian. Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai 16 begini bunyinya. Orang Israel menyembah berhala pada zaman Hakim-Hakim. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan kepada orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju,
Tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Oke adik-adik, kita sudah baca firman Tuhan dan kita akan belajar tentang firman Tuhan hari ini yang terambil dari hakim-hakim. Pasti adik-adik bertanya nih, hakim-hakim itu apa sih Kak Fikaris? Nah, hakim-hakim itu seperti pemimpin. Kalau Kak Fikaris contohkan yang paling sederhana, di rumah adik-adik, papa adalah seorang pemimpin. Ya adik-adik, begitu juga ketika di dalam kehidupan bangsa Israel, ada pemimpin bagi bangsa Israel. Seperti Musa yang memimpin bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir. Adik-adik masih ingat gak sih gambar muka atau wajah Musa seperti apa? Nanti Kak Fikaris tampilkan di layar ya. Adik-adik, setelah Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, tidak lama kemudian Musa mati dan digantikan oleh siapa? Yosua. Jadi yang memimpin bangsa Israel dalam bacaan kita saat ini siapa adik-adik? Yosua. Nah, Yosua lah yang memimpin bangsa Israel merobohkan tembok Yeriko yang tinggi sekali. Dan bangsa Israel mulai menduduki tanah Kanaan. Setelah mereka tinggal di tanah Kanaan, Tuhan memberkati dan mengasihi nenek moyang bangsa Israel, yaitu oma, opa, dan orang tua yang ada saat itu. Nah, kalau Tuhan Allah sangat mengasihi orang tua pada saat itu, bagaimana nih dengan orang tua adik-adik di rumah? Apakah Tuhan Allah memberkati dan mengasihi orang tua adik-adik di rumah? Jawabannya pasti dong. Tuhan Allah sangat mengasihi orang tua kita semua. Namun pertanyaannya nih adik-adik, mama, papa, om, tante, adik, kakak, dan semua orang mengasihi Allah enggak? Adik-adik di rumah mengasihi Allah enggak? Nah, seperti bangsa Israel pada saat itu, kira-kira bangsa Israel sayang enggak sih sama Tuhan? Setia dan taat enggak sih sama Tuhan? Nah, cerita kita mengatakan bahwa dulu sekali ketika bangsa Israel tinggal di tanah Kanaan, mereka adalah pribadi-pribadi, om, oma, opa, tante, mama, papa yang sangat sayang dan setia sama Tuhan. Mereka rajin beribadah dan selalu berdoa kepada Tuhan. Namun karena setelah orang tua Israel yang dulu sekali meninggal, maka anak-anak mulai nakal, ya, tidak setia lagi sama Tuhan. Mereka sudah tidak beribadah lagi, mereka tidak berdoa lagi kepada Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka dihukum sama Tuhan. Mereka berdoa dan beribadah kepada dewa-dewa, kepada hal-hal yang tidak baik. Nah, Tuhan menghukum mereka dengan kalah dalam peperangan, sehingga mereka harus bekerja keras dan mereka juga kelaparan. Aduh, lapar. Pada saat itu anak-anak yang nakal mengalami kelaparan adik-adik. Mereka harus bekerja keras. Nah, adik-adik, itulah akibat dari nakal dan tidak taat.
tidak beribadah, dan tidak berdoa kepada Tuhan. Setelah mereka dihukum sama Tuhan, mereka jadi sadar dan mereka minta pengampunan dari Tuhan. Kemudian Tuhan memberikan pengampunan kepada setiap bangsa Israel pada saat itu. Akhirnya mereka tidak nakal lagi. Mereka tidak berbuat hati Tuhan sedih. Mereka mulai rajin beribadah dan berdoa kepada Tuhan Allah. Nah gitu ceritanya adik-adik. Jadi orang tua kita dan adik-adik sekalian yang ada di rumah harus apa? Harus rajin beribadah, berdoa kepada Tuhan. Karena kenapa? Karena Tuhan Allah mengasihi adik-adik yang ada di rumah dan mama, papa, dan kita semua. Oleh karena itu, adik-adik harus rajin beribadah, berdoa, dan tidak nakal. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahan yang adik-adik kumpulkan dapat disatukan dengan persembahan mama papa ya. Persembahan juga bisa dikirimkan ke gereja pada hari Rabu pukul 11 sampai dengan 1 siang atau ditransfer ke rekening GPB Shalom Depok di bawah ini. Wah, tidak terasa ya ibadah kita pada hari ini sudah mau selesai. Semoga firman Tuhan yang boleh adik-adik dengar dapat adik-adik bawa ke dalam aktivitas adik-adik sehari-hari. Yuk kita berdiri dan menyanyikan pujian penutup kita dari Kidung Ceria nomor 201, bait yang pertama dan ketiga. Aku dapat di hatiku. Aku dapat di hatiku mutiara yang permai, Tuhan Yesus kawan karib, takkan lagi tercerai. Aku dapat di mataku pemandangan mulia, bumi baru yang membawa damai dan bahagia. Warta PA. Warta PA yang pertama, kami kakak-kakak pelayan Pelkat PA Shalom Depok mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik layan dan kakak-kakak layan yang berulang tahun sepanjang minggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, selamat untuk adik-adik yang sudah boleh naik kelas dan lulus dan sudah diterima di sekolah yang adik-adik inginkan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati masa pendidikan adik-adik semua. Dan yang ketiga, jangan lupa minggu depan kita beribadah bersama lagi ya di YouTube channel GPB Shalom Depok jam 7 pagi. Adik-adik sudah mendengarkan cerita. Sekarang kita akan masuk dalam doa berkat. Mari sikap doa yang manis seperti apa? Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita sudah mendengarkan cerita. Dan biarlah cerita ini boleh menjadi nasihat dalam kehidupan adik-adik semua. Ya Tuhan, berkatilah kami semua, mama, papa, adik, kakak, oma, opa, om, dan tante, dari hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.